Oke, terima kasih untuk kesediaan teman-teman hari ini libur kan. Mestinya bisa tinggal di rumah istirahat, tapi teman-teman mau datang eh, hari ini. Teman-teman pekerja kampus minta beta bahwa ini materi, ini gambar-gambar ini proses hidup manusia nih. Engkau berharga di mata Tuhan. Nah, saya mau membuka ini dengan sambil saya tanya ini siapa ini? Sebentar sebelum jawab. Sambil saya tanya ini teman-teman, coba membayangkan itu diri teman-teman ya. Jadi misalnya ini siapa? Menurut teman-teman yang laki-laki pasti tahu siapa nih? Teman-teman kan bilang ya, Lionel Messi itu. Ya. Aduh, Lionel Messi. Kata saya bukan, itu identitasnya. Itu contoh jadi waktu saya bilang ini siapa? Kalian bilang nama saya Jen. Oh bukan, itu identitasnya. Oke, tangkap ya? Sambil merenungkan begitu. Oke, apalagi selain Lionel Messi? Oh, ah, kalau kita anak-anak Tuhan, fans orang, fans yang baik, Ronaldo dan Messi itu dua yang bisa diperbandingkan. Kita sering bahas itu ya. Tapi jangan kita jadi orang yang fanatisme sampai lupa nilai-nilai. Kenapa saya tidak taruh Ronaldo, taruh Messi? Karena karakter Ronaldo itu tidak baik. Satu contoh, dia dengan istrinya sampai sekarang anak seberapa belum pernah menikah-nikah. Itu contoh sederhana. Dia suka memamerkan bahwa dia pemain yang terbaik di dunia. Messi yang pernah bilang dia orang terbaik di dunia. Tapi siang ini bukan soal Messi dan Ronaldo. Tapi saya mau ajar teman-teman kalau idola orang, idola yang baik, yang benar ya. Jangan cuma dari keterampilan saja lalu karakternya ngaur itu. Oke, ini Lionel Messi. Ini saya tulis ya. Teman-teman berasumsi itu pemain sepak bola. Teman-teman bilang dia pemain sepak bola. Saya bilang bukan, itu profesinya. Ya misalnya Anda berkata, saya mahasiswa. Oh bukan, itu profesi Anda. Mahasiswa. Tangkap sampai sini, tangkap ya. Oke. Dan Anda katakan kepada dia itu orang Argentina. Saya bilang itu asal negaranya. Oke. Teman-teman berkata, dia suami dan ayah dari satu keluarga. Tapi saya bilang itu statusnya. Oke. Teman-teman berkata, dia pemain terbaik dunia. Tapi saya berkata itu keterampilan dan keahliannya. Kemudian teman-teman berkata, dia pemimpin yang melayani, dia kapten, karena dia kapten dari Argentina, dia pemimpin yang melayani. Tapi saya bilang itu karakternya. Terus teman-teman bilang dia beragama Kristen, tapi saya bilang itu keyakinan dan lain-lain. Jadi kalau begitu, siapa orang ini? Kalau Lionel Messi, bukan, itu identitasnya. Dia beragama Kristen, bukan itu keyakinannya. Dia dari Argentina, itu asal negaranya. Jadi dia ini siapa? Jadi Anda itu siapa sebenarnya? Saya dari Dobo, bukan itu asal Anda itu. Sampai sini jelas? Oke, itu menarik ya. Jadi siapa saya? Ini lebih daripada sekedar apa yang Anda tulisan yang hitam tadi itu kan yang Anda lihat tentang Lionel Messi kan? Tapi yang merah tadi itu sebenarnya dia. Nah, pertanyaan ada dua pertanyaan. Ini nih. Siapa Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan atau siapa Anda menentukan apa yang Anda lakukan? Yang punya keyakinan yang pertama angkat tangan. Kalau itu yang punya keyakinan yang kedua angkat tangan. Dari dua ini Anda yang mana? Yang pertama angkat tangan. Yang memilih orang yang pertama. Kalau yang memilih kedua, tidak jelas. Itu menunjukkan Anda bingung dari diri Anda. Jadi waktu Anda duduk di sini, Anda sedang bingung siapa Anda. Dunia ini sangat menentukan.
Ini pikiran dunia. Siapa Anda ditentukan oleh apa yang Anda lakukan. Kalau Anda di kampus nilai AA terus, orang akui Anda hebat. Tapi kalau Anda tidak dapat nilai yang baik, Anda dipandang sebelah mata. Dan dunia menilainya begitu. Tetapi anak-anak Tuhan, siapa Anda menentukan apa yang Anda lakukan. Kalau Anda tahu Anda anak Allah, dan ada Roh Kudus di dalam diri Anda harus pintar. Mestinya begitu. Ya mestinya kita yang kedua. Tapi penilaian dunia itu yang pertama. Oke, ini komentar cepat. Pengertian Anda tentang siapa Anda sesungguhnya merupakan dasar yang paling penting. Siapa Anda sebenarnya berhubungan dengan dari mana Anda berasal. Jika Anda ingin tahu siapa Anda dan mengapa Anda ditempatkan di planet ini, Anda harus memulai dengan Allah pencipta Anda, bukan ke orang tua. Anda ada saat ini bukan karena kebetulan. Jauh sebelum Anda ada dalam pikiran orang tua Anda sudah ada dalam pikiran Allah. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dan segala ciptaannya, dan di hari ke-6 dia berkata, sudah selesai, itu termasuk di situ Anda akan lahir dari orang tua mana, di mana, tahun berapa, dan akan kuliah di mana. Sudah ada itu. Tuhan bukan Allah yang kaget-kaget karena orang tua kita menikah, wah mereka sudah menikah, saya harus kasih mereka anak. Bukan, tidak itu. Makanya di dalam Mazmur 139, sebelum engkau menjadi bakal anak, Tuhan mendesain. Oke, Anda ada saat ini karena Allah ingin menciptakan Anda. Ada banyak rumah tangga yang menikah tapi mereka belum punya anak. Tapi kalau Anda ada itu bukan karena orang tua Anda lebih subur dari keluarga yang lain. Itu karena Allah mau Anda ada di dunia ini. Jadi kita akan lihat siapa Anda menurut rancangan Allah. Oke? Sepakat ya? Karena Anda ada dari Tuhan. Ini ayat renungan kita. PowerPoint-nya nanti setelah ini teman-teman dapat dari pekerja-pekerja. Jadi dengar saja kalau ada pertanyaan. Catat tapi jangan tanya yang susah ya. Kalau susah nanti ketemu Tuhan tanya. Karena Anda datang dari Tuhan kan bukan dari saya. Oke, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekarang mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan Allah, terima kasih untuk siang ini ketika teman-teman kami sedang menikmati liburan menjelang saudara-saudara kami merayakan hari raya mereka. Kami berterima kasih karena Tuhan mau mengumpulkan kami di sini untuk mendengar firman Tuhan tentang Engkau berharga. Tolong kami siang ini supaya Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan ini dan meyakini karena bahwa kami berharga karena Engkau Tuhan yang mengatakan itu. Tuntun kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, ini definisi saja. Berharga itu mempunyai harga, berguna atau bermanfaat. Itu mahal, itu tinggi nilainya, itu penting. Ini dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Engkau berharga berarti engkau mempunyai harga yang mahal dan tinggi nilainya. Engkau berguna atau bermanfaat dan engkau penting. Jadi waktu Tuhan bilang engkau berharga, semua ini nih. Ini yang Tuhan bilang tentang Anda. Oke?
Ini uang 100.000 dah. Seandainya uang ini kusut-kusut lama dah. Terus teman-teman dibilang, siapa mau uang ini? Angkat tangan, siapa mau? Oke. Terus uang ini dilipat-lipat nih. Lipat nih. Sampai tidak jelas lagi. Siapa yang mau uang ini? Terus uang ini dijatuhkan nih. Diinjak-injak. Siapa mau uang ini? Kenapa Anda tetap mau uang ini? Karena nilai kan? Tidak peduli uang ini bentuknya bagaimana, di tangan siapa, dan modelnya bagaimana, karena nilainya yang Anda perhatikan, maka Anda tetap tertarik. Waktu Tuhan bilang Anda berharga, tidak peduli apa kata orang, Anda berharga. Nanti saya tanya siapa mau uang ini kan? Ada satu cerita, satu bapak dan itu ilustrasi di belakang mungkin. Oh ya di belakang. Oke. Jadi Anda tetap tertarik ke nilai uang itu, ke uang itu bagaimanapun bentuknya karena nilai. Anda mesti ingat itu. Dan Tuhan berkata nilai Anda itu berharga lebih dari nilai 100.000 itu. Oke, sampai sini jelas ya? Oke, mari kita lanjut karena baru sini dasarnya. Dasar mengapa kita berharga ini? Dalam ayat 43 dikatakan berharga di mataku dan mulia. Itu berarti Anda berguna atau bermanfaat di mata Allah. Anda mahal dan mulia di mata Allah. Anda memiliki nilai yang tinggi dan penting di mata Allah. Berharga menurut Allah berbeda dengan berharga menurut manusia atau dunia. Karena di dalam ini, teman-teman lihat, 1 Samuel 16, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat, manusia melihat apa yang di depan mata. Mereka melihat namanya Lionel Messi, Argentina. Dia kapten dari Argentina, dia pemain terbaik. Tapi mereka tidak tahu isi hati dia apa. Dan firman Tuhan bilang dari buahnya kamu bisa lihat. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Nah itu beda pandangan. Nah kecenderungan kita adalah sering mengukur diri kita dan orang lain bukan berdasarkan yang Allah lihat, tapi berdasarkan apa yang dilihat manusia. Nah ini yang dilihat manusia. Kalau yang penampilan fisik, cantik, ganteng, merasa dia berharga. Kalau Anda tanpa Kristus, tanpa Anda di neraka, biar Anda bintang film terkenal di dunia lain. Cantik dan tampan tanpa Yesus Anda tidak berharga. Tidak ada itu. Kemudian ini, pendidikan yang tinggi. Kalau orang yang punya gelar lebih banyak dari namanya itu berharga. Yesus tidak berharga dong. Yesus tidak terkenal kan? Nah kemudian dunia melihat itu dari ini, orang yang punya talenta, bakat. Itu dia berharga. Kemudian yang punya kepribadian. Kemudian juga keberhasilan dan prestasi. Itu kayaknya orang berharga. Yang punya kekayaan, yang punya mobil. Kalau kita yang saya ada mobil, jalan kaki ketemu orang ada mobil, minder gitu. Itu sebenarnya siapa yang berharga dan siapa yang tidak berharga. Jabatan atau profesi. Kemudian ini status sosial. Nah, dulu teman kami dari Tual, di Tual dia kasta tinggi. Lalu karena di Tual dia kasta tinggi, beta dengan Mbak Joyce bawa durian per teman-teman, semua duduk di lantai, dia duduk di kursi. Lalu teman-teman bilang duduk di bawah supaya ketemu makan rame-rame. Seng beta di atas, barang karena beta kasta tinggi. Saya datang lalu beta bilang tempatmu yang sebenarnya di dalam neraka. Itu yang sebenarnya.
Cuman karena Kristus, kamu ada begini. Kalau kau bilang kasta tinggi, nanti ditual, bukan diambon. Diambon itu berlaku kasta-kasta. Jadi dia merasa dia bangga kalau dia punya profesi, status sosial itu. Apalagi saya boleh cuci piring, itu pemalas itu sebenarnya. Kemudian suku ras. Kita kalau di pedalaman Papua itu orang minder sekali. Kalau kita yang dari kota ini rasa hebat. Lalu orang dari desa begitu dia datang kaget bahwa kota begini dia jadi ke kota-kotaan, jadi seno. Nah ini yang dunia nilai dan lain-lain. Dan itu membuat kita ragu tentang siapa kita. Penilaian dunia itu membuat Anda jadi ragu-ragu. Siapa Anda sebenarnya? Ini sebenarnya ilustrasi di belakang, tapi saya cerita saja. Yang maksud Anda ragu-ragu itu begini. Ada satu bapak dan anaknya, mereka punya satu keledai. Keledai atau kedelai? Keledai. Mereka mau ke pasar. Jadi waktu mereka keluar dari desa mereka, bapak dan anak itu naik keledai itu. Kalau begitu mereka melewati desa A, orang-orang bilang bapak dan anak ini tidak tahu diri. Masa dua-dua naik keledai, kasihan itu kan keledai itu. Nah karena mendengar ocehan orang itu, bapak bilang, nak kamu naik keledai saja, nanti bapak tuntun keledai. Sampai di kampung B, orang-orang bilang anak tidak tahu diri. Masa orang tua jalan lalu dia naik keledai. Karena dengar itu anaknya bilang, Pak gak enak, papa naik aja. Jadi bapak naik, anak yang tarik keledai. Sampai di kampung C, orang tua tidak jelas. Duduk enak lalu anak yang tarik keledai. Karena mereka berdua bingung, akhirnya mereka sepakat pikul keledai. Kita ketawa tapi kita sebenarnya itu kan. Orang bilang rambut kurang bagus, besok bikin lain. Sampai ke sini kurang bagus, lama-lama botak. Itu hidup kita berdasarkan penilaian, itu orang yang tidak berharga. Orang yang hidupnya berdasarkan apa yang dikatakan orang, bukan yang Tuhan katakan. Nanti Anda akan dengar kesaksian saya. Saya suka topik ini karena saya datang dari latar belakang yang ambruk. Teman-teman akan dengar. Nah, jadi yang pertama, fakta Anda berharga. Surat Yesaya ini, Yesaya 43, sebenarnya ditujukan bukan kepada satu orang, tetapi kepada suatu bangsa, yaitu bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan di Babel. Jadi surat Yesaya ini, Yesaya itu dibagi atas 3. Pasal 1 sampai pasal 39 itu masa sebelum pembuangan, 39 sampai 36, maaf 1 sampai 36. 36 sampai 39 itu transisi, 40 sampai ini itu janji keselamatan mereka di Babel. Gitu. Jadi 1 sampai 36 itu mereka dibuang. Nah, lalu pasal yang kita bicara ini itu janji-janji pengharapan yang Tuhan berikan kepada Israel ketika mereka dalam pembuangan. Jadi coba teman-teman bayangkan sebagai orang yang dijajah, disandra, hidupnya kan terpuruk, harga dirinya kan hancur. Terus Tuhan bilang engkau berharga, itu kabar baik. Nah, kemudian ini adalah masa yang suram bagi bangsa Israel, karena pada waktu itu mereka telah kehilangan segala-galanya, bahkan tanah perjanjian mereka. Israel begitu rindu tanah kelahiran mereka dan masa-masa keberkatan Tuhan seperti yang dulu mereka alami. Pada saat bangsa Israel berasumsi bahwa Tuhan tidak ingin melakukan apapun lagi bagi mereka, tidak mengasihi mereka, karena hati mereka telah menjauh darinya. Bangsa Israel mengira tidak pantas mendapatkan apapun dari Tuhan. Namun ternyata Tuhan melakukan apa yang tidak dipikirkan oleh mereka. Waktu mereka terpuruk, harga diri rusak, mereka pikir Tuhan meninggalkan mereka. Tapi Tuhan datang berkata, engkau berharga. Ya kita akan lihat dari ayat-ayat tadi kita baca, ini beberapa kebenaran ini yang menyatakan Israel berharga. Dan Anda dan saya berharga. Yang pertama, mengapa mereka berharga? Karena mereka diciptakan oleh Anda bukan keturunan monyet, teori evolusi itu. Nanti di belakang. Kemudian Tuhan menyertai mereka. Tuhan menebus mereka, ayat 3.
dan Tuhan mengasihi mereka. 4 kata kunci ini yang menyatakan Israel begitu berharga bagi Tuhan. Dan mari kita lihat satu-satu. Yang pertama, Tuhan menciptakan mereka, ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Yang menciptakan, yang membentuk, itu Tuhan yang menciptakan. Kalau ciptaan yang lain, Tuhan berfirman itu jadi. Kalau manusia, Tuhan bekerja. Dia tidak hanya berfirman, jadilah Doni. Oh tidak, dia bekerja. Dia dari debu tanah, baru dia menghembuskan itu. Jadi Anda berharga. Anda bukan dari monyet. Jadi Anda mesti menentang evolusi itu. Dulu ada teman saya, dia bilang begini, Putih, manusia ini bangga-bangga juga keturunan monyet. Lalu kita bilang, pantasan polisi persis monyet. Lalu dia marah kan. Saya bilang, dia tak monyet, semakin dia marah, kita persis gorila. Kita bilang, oh maaf, kita minta begini bukan dari monyet, bos. Ini Tuhan ciptakan. Dia tidak seiman dengan kita. Di dalam keterpurukan dan keputusasaan mereka, Tuhan mengingatkan mereka bahwa dialah pencipta mereka dan dialah yang membentuk mereka. Bukan Babilonia dan bukan Nebukadnezar di pembuangan itu. Dan mereka telah ditebus dan telah dipanggil Tuhan sehingga mereka adalah milik kepunyaan Tuhan. Israel itu milik kepunyaan Allah. Sekalipun mereka ditawan di Babel, mereka bukan punya Babilonia. Mereka bukan punya Nebukadnezar, itu kepunyaan Allah. Kemudian belajar dari Israel membuat kita sadar bahwa kita berharga karena kita diciptakan oleh Allah, dari Allah. Anda dan saya datang dari Allah. Kalau kita hitam, kita rambut keriting, itu karena pengaruh-pengaruh dunia dosa. Tapi kita sesungguhnya dari Allah. Nah, ini yang di retreat kemarin hadir sudah dengarin ini itu sebagini. Tapi teman-teman yang belum ada, ketika Tuhan menciptakan dunia, pertama-tama ia memutuskan apa yang akan ia ciptakan. Kemudian ia berfirman kepada sumber. Ini contohnya. Ketika Tuhan mau menghendaki tumbuhan, ia berfirman kepada tanah. Jadi tanah itu sumber dari tumbuhan. Waktu tumbuhan dicabut dari tanah, tumbuhan mati. Kemudian waktu dia mau menciptakan binatang di laut, dia berfirman kepada air. Hendaklah air mengeluarkan. Jadi sumber dari ikan itu air. Waktu ikan dikeluarkan dari air, ikan mati. Ketika dia mau menciptakan binatang-binatang darat dan hewan lainnya, ia berfirman kepada bumi. Makanya anjing, kalau diangkat dari tanah itu anjing-anjingan. Dan bilang suami. Kemudian apapun yang daripadanya Tuhan berfirman itu menjadi sumber dari mana benda ciptaan itu. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan manusia? Ketika Tuhan menciptakan manusia, saat Tuhan menghendaki manusia, ia berfirman kepada baiklah kita. Jadi Anda dan saya itu datang dari Tuhan. Sumber kita itu Tuhan. Kalau Anda dan saya tidak berjalan di dalam Tuhan, sekalipun Anda cantik, Anda tampan, Anda pintar, Anda lulus cum laude, Anda tidak ada arti apa-apa. Anda mati kalau Anda tidak di dalam Tuhan. Tidak hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena dialah sumber Anda dan saya. Nah, dalam Kejadian 1:26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Tuhan menciptakan Anda dengan berfirman kepada dirinya sendiri. Jangan pernah memakai ciptaan untuk menemukan siapa Anda. Karena maksud dari suatu benda hanya ada di otak. Saya tanya, apa tujuan handphone diciptakan? Komunikasi. Apa lagi? Pakai HP, saya tahu cuma komunikasi. Anda akan menjawab tujuan handphone diciptakan menurut manfaat yang Anda rasakan dari handphone itu.
Tetapi kalau Anda mau tahu sesungguhnya apa tujuan handphone itu, Anda harus pergi bertanya kepada yang menciptakan handphone itu. Jadi kalau Anda mau tahu mengapa Anda ada, Anda jangan bertanya kepada siapa, tidak juga kepada orang tua. Karena orang tua itu juga ciptaan. Anda harus bertanya kepada penciptanya. Anda harus bertanya kepada Tuhan. Kemudian, kunci untuk memahami kehidupan ada di dalam sumber kehidupan. Sumber kita Tuhan, bukan dalam kehidupan itu sendiri. Nah, jadi jika Anda ingin merasa diri Anda berharga, pandanglah Tuhan. Kalau Anda putih, Anda lihat orang hitam, Anda sombong. Anda merasa lebih cantik. Tapi kalau Anda ketemu lebih putih, Anda minder. Tapi kalau Anda memandang Tuhan, Anda akan lihat diri Anda yang sebenarnya. Orang yang suka membandingkan diri dengan orang lain, lama-lama nanti pikul keledai. Ingat itu ya, mau pikul keledai, berat. Jangan, itu kebodohan. Itu. Nah, Anda adalah siapa Anda sebenarnya. Sebab Tuhan mengeluarkan Anda dari dirinya sendiri. Jika Anda ingin mengenal siapa Anda sebenarnya dan betapa berharganya Anda harus memandang kepada pencipta Anda. Dan waktu Anda memandang dia, mungkin orang di dunia menilai apa Anda, tapi dia bilang, engkau berharga. Oke? Itu keluar dari mulutnya. Ini cuma tambahan supaya Anda adalah seseorang sebab Anda berasal dari Tuhan. Apa yang Anda rasakan atau apa yang dikatakan orang lain tidak penting. Dia mau ngomong apa tidak penting. Anda adalah apa yang Tuhan katakan tentang Anda. Dan Tuhan melihat ke dalam diri, bukan di luar. Terlalu sering kita mempercayai kebohongan yang dikatakan kepada kita. Dan kita percaya bahwa kita tidak baik, kita tidak berharga. Yesus berkata tidak demikian. Aku datang untuk menunjukkan kepadamu bahwa engkau lebih dari apa yang engkau kira. Engkau adalah gambar Tuhan. Oke, jadi pertanyaan, siapa saya? Dari kejadian tadi, teman-teman lihat. Manusia diciptakan oleh Allah dari dirinya sendiri. Siapa Anda? Anda berasal dari Tuhan. Manusia diciptakan untuk menyatakan gambar Allah. Siapa Anda? Anda adalah gambar. Mestinya orang melihat Allah, orang melihat Tuhan. Wih, luar biasa. Ya, siapa Anda? Anda adalah anak-anak Allah. Manusia diciptakan untuk berkuasa. Siapa Anda? Anda adalah penguasa. Manusia diciptakan untuk reproduksi diri dan berlipat ganda. Siapa Anda? Anda penuh dengan potensi. Waktu Tuhan berkata, firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka. Allah memberi mereka kemampuan dan potensi untuk bisa melakukan rencana Allah. Ini kesaksian saya. Saya lahir dari, teman-teman pernah dengar ya, minta maaf, dengar sekali lagi siapa Bapak. Saya lahir dari orang tua yang tidak jadi menikah. Ketika ibu saya mengandung saya, prosesi pernikahannya sedang dipersiapkan. Kurang lebih tinggal 2 minggu lagi acara pernikahan peneguhan mereka sebagai suami istri. Datang wanita satu ke rumah kami, saya dari ibu saya. Jadi saya hanya masuk ke ibu saya, ibu kandung. Dan wanita itu sedang hamil besar dan dengan anak satu, dan dia berkata kepada orang tua dari ibu saya bahwa dia sebenarnya istri dari bapak saya itu. Orang tua mama saya karena marah, merasa malu, langsung membubarkan pernikahan. Bapak saya setelah itu agak berat memang bilang bapak ya, karena saya pernah hidup deh. Tapi bapak saya setelah itu karena kecewa dan marah, dia pergi dari Ambon, tidak pernah balik. Sampai nanti ketemu beta baru dia balik. Nanti ada ceritanya, kisahnya di sini. Jadi dia pergi, saudara-saudaranya juga tidak tahu dia di mana. Ada kakaknya yang sulung bilang mungkin dia sudah mati. Nah, lalu beta karena ibu saya sudah mengandung, waktu saya lahir akhirnya orang tua dari mama
memutuskan adopsi saya. Jadi akhirnya saya diadopsi jadi adik dari ibu saya. Jadi ibu kandung saya panggil Usi, kakak. Dan papa, opa dan oma akhirnya saya panggil papa dan mama. Jadi sepanjang saya memberi contoh di sini, saya bilang papa dan mama, sebenarnya itu opa dan oma. Ya, saya diadopsi menjadi marga Patikawa. Saya lama tidak tahu itu. Kemudian dalam satu waktu saya SMP, ada adik kakak yang berkelahi, ini adik kakak kandung berkelahi. Kebetulan saya lagi timba air. Jadi waktu saya melihat mereka berkelahi, saya memisahkan mereka. Waktu saya pisahkan mereka, yang kakak itu sempat dipukul oleh adiknya, dan dia belum sempat balas. Karena dia marah tidak bisa membalas adiknya, saya sudah memisahkan, langsung dia ngomong gini, mau ikut campur apa kamu, dasar anak haram. Waduh, teman-teman, langsung beta rasa langit itu jatuh. Beta terduduk diam. Beta belum pernah berdoa seserius itu, tapi di dalam hati saya ingat kalimat yang keluar dalam hati saya. Tuhan, saya tidak pernah minta lahir di dunia ini. Tapi mengapa saya harus ada di dunia ini? Untuk menyandang label anak haram. Dan dunia menjadi gelap bagi saya. Orang yang muncul di dalam hati saya waktu itu, saya harus masuk bela diri. Saya harus cari bapak saya itu, dan tujuannya cuma dua. Kalau seng kuburan, rumah sakit. Karena dia tidak bertanggung jawab, akhirnya beta dikasih label anak haram. Dan beta latihan taekwondo sungguh-sungguh. Beta belajar di sekolah sungguh-sungguh supaya orang melihat prestasi akademik beta yang baik, dan jangan mereka tanya-tanya si papa nama siapa. Ya beta pernah mewakili Indonesia Timur di Prapon dari taekwondo. Itu, beta coba menonjolkan sisi lain, menutup itu, supaya orang tepuk tangan, jangan orang tahu yang gelap itu. Jadi menyimpannya. Tapi beta mau bilang ke teman-teman, sekalipun anak haram, tapi anak ini ada karena Tuhan menghendaki anak. Jadi itu sesi pertama. Mari kita masih lanjut. Itu hal pertama ya. Jadi Anda berharga karena Anda diciptakan oleh, ingat itu, ingat kuat-kuat. Nah, yang kedua, Tuhan menyertai mereka. Ini ayatnya kan. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ini pengalaman Israel terjadi betul-betul. Mereka keluar dari Babel itu, Tuhan membuat padang gurun, sungai, jalan-jalan. Nah, tapi kita tidak bahas itu. Aku akan menyertai engkau. Ayat ini seperti suatu jaminan kepada umat Israel bahwa Tuhan akan menyertai umatnya sampai selama-lamanya. Umatnya tidak perlu takut dan gentar terhadap keadaan apapun dan bahaya yang saat ini dihadapi. Matius 28, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Roma 8, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Teman-teman lihat anak presiden, anak kerajaan Inggris punya putra mahkota, jalan kan dikawal kan? Kenapa dia dikawal? Kenapa dia disertai itu? Ya karena ini anak-anak raja. Mazmur 90 bilang, bukan cuma Tuhan menyertai Anda, malaikatnya disuruh menjaga Anda, menyertai Anda. Bukan cuma Tuhan, malaikatnya menjaga kita siang malam. Siapa Anda sampai Tuhan harus sertai Anda? Nah, ini kalau bicara menyertai, ini belajar dari Yusuf. Perhatikan ya, Tuhan menyertai Yusuf, sehingga dia menjadi seorang yang berhasil. Ini setelah dilihat oleh Potifar, Yusuf disertai Tuhan, Tuhan membuat berhasil segala sesuatu.
Tuhan memberkati rumah Potifar sehingga berkat Tuhan ada di atas miliknya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan. Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat berhasil. Anda ada di kampus, itu bukan karena Anda hebat. Itu bukti penyertaan Tuhan. Ada banyak orang yang lebih pintar dari Anda, tetapi tidak lulus tes. Dan ada banyak orang di luar sana yang lebih kaya dari Anda dan saya, tapi tidak sempat menikmati perguruan tinggi. Jadi mengapa Anda ada di kampus? Karena itu bukti Tuhan menyertai Anda. Sekalipun Anda dari latar belakang keluarga yang kurang-kurang, kasih setia Tuhanlah yang membuat Anda ada di kampus ini. Jadi bersyukurlah untuk semua itu. Itu tanda penyertaan Tuhan. Tuhan sudah menyertai Anda sebelum Anda sadar bahwa Tuhan menyertai Anda. Anda ingat itu. Nah, pertanyaannya, siapa Anda sampai Allah menyertai Anda? Anda berharga karena Anda disertai oleh, karena ini putra mahkota kerajaan Inggris. Maka pengawalnya diutus menjaga dia. Dan Anda yang duduk siang ini, Anda adalah ahli waris kerajaan Allah. Makanya Tuhan menyertai Anda. Tidak peduli apa kata orang di luar sana tentang Anda. Nah, Anda berharga bukan karena apa yang Anda miliki, tetapi karena apa? Bukan. Ada banyak orang di dunia ini yang mengatakan percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak menyertai dia. Kalau Tuhan menyertai Anda, itu karena Anda barang yang berharga bagi Anda jaga siang malam kan? Akhirnya di mana hartamu berada di situ? Tuhan menyertai Anda karena dia Andalah harta kekayaan. Karena Anda datang dari Allah. Anda adalah gambar Allah. Anda berharga. Makanya dia menyertai Anda. Dia menjaga Anda siang malam. Mazmur berkata, waktu orang benar tertidur, Tuhan memberkatinya. Anda tidur saja Tuhan berkati, apalagi Anda kerja. Cuma orang Kristen ini, anak-anak muda, pemalas luar biasa. Kemarin beta kunjungi satu dosen FKIP matematika untuk acara family gathering, dan entah bilang, Bu, tolong berdoa. Perempuan anak di fakultas ini pemalas luar biasa. Memalukan. Yang matematika mana yang katanya? Ada di sini? Ya, tapi yang bukan yang duduk di sini, pasti itu yang lain. Karena Anda berharga, Anda yang begitu ya. Tapi itu kata dosennya. Teman-teman yang tidak seiman dengan kita itu, cepat-cepat saja konsultasi, sidang ujian. Yang Kristen, belum lenyong. Ibu lalu senyum lah hilang. Ya Allah, bikin malu Tuhan. Dengan cara Anda begitu, Anda menyatakan ke dunia bahwa Anda tidak berharga. Oke. Nah ini kesaksian saya. Saya ingat. Sampai di situ, episode pertama tadi toh, saya dibilang anak haram. Dan ini bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya. Saya diadopsi oleh orang tua saya itu, mereka sangat disiplin luar biasa. Dan itu membuat saya ingin berontak. Teman-teman wanita tidak boleh datang belajar di rumah. Saya suka matematika. Saya pintar matematika, ini bukan sombong ya. Nah, teman-teman mau datang, papa itu diam-diam. Begitu papa, mereka pulang terus papa bilang, ada berapa pria di kelas? 17. Kenapa mereka pilih datang belajar di sini? Begitu dijaga pergaulan beta. Sementara beta lihat ponaan-ponaan sepupu yang lain, datang bawa cewek di rumah, yang cewek bawa cowok, hamil tidak pernah ada masalah. Teman-teman, beta lulus SD ranking 1. Sekali lagi, bukan membanggakan. Ini teman-teman dengar sampai kisahnya habis. Beta pulang dengan bangga ranking 1, mama ada bercuci. Jadi kalau mama ini berarti oma toh. Terus papa ini bilang, nah baju ini masih bisa pakai untuk SMP. Itu berarti secara ekonomi kami susah kan. Jadi itu ada mama, kasih baju, mama cuci. Teman-teman, beta pikir datang kasih mama, lalu beta pergi. Terus mama bilang, duduk sini nyong.
Terus mama bilang, randam bajunya begini, sikapnya begini. Ranking 1 lulus SD aja diajar cuci pakaian. Waduh, sementara teman-temannya hampir yang lulus tuh dapat sepeda. Itu kan kecemburuan. Wah, lebih baik saya usah belajar setengah mati, disuruh cuci pakaian. Tapi semua itu bukti penyertaan Tuhan. Beta kurang bisa menerima keberadaan itu. Beta kecewa dan beta marah, berontak. Nah, ini beberapa sikap yang beta alami di masa itu. Jadi penyertaan Tuhan melalui kedisiplinan yang ditekankan oleh orang tua. Perasaan tidak berharga. Juara 1 tapi udah suruh cuci pakaian, kan saya berarti itu kan. Nah, perasaan minder. Kemudian perfeksionis. Orang yang suka perfeksionis, itu tanda-tanda konsep dirinya rapuh. Dia berusaha jadi yang terbaik supaya orang memuji dia. Tidak ada manusia yang tidak punya kelemahan. Kalau Anda mau jadi sempurna, sia-sia saja. Melelahkan aja. Itu ada sesuatu yang Anda mau cari di belakang perfeksionis itu. Tepuk tangan dan pengakuan. Itu tanda-tanda orang yang tidak berharga. Kemudian melarikan diri. Suka menghindar serta kecenderungan untuk berbohong. Lalu kemudian menjadi peka dan sensitif, cenderung pemarah. Ini sifat-sifat ini kalau ada, ini tanda-tanda konsep diri bermasalah. Kurang berharga. Kemudian ketakutan dan hidup dalam kepahitan serta dendam. Beta sungguh sangat dendam dengan papa itu. Dan beta berlatih sungguh-sungguh kalau dapat dia memang harus out saja. Kepahitan. Cenderung merasa tidak disukai orang. Suka baper. Selalu berpikir negatif. Orang ada bicara lain tapi itu bisa bilang beta apa? Nah, ini orang-orang bermasalah. Dan kalau orang bermasalah, biasa dia suka bikin orang lain bermasalah. Kemudian sulit berinteraksi dengan orang lain, mengasingkan diri. Saya di keluarga dianggap pintar, tapi saya sangat minder. Saya tidak pintar bicara, teman-teman. Kalau teman-teman lihat saya bisa bicara itu karena Tuhan. Saya sangat minder. Pelajaran di SMA yang paling saya benci 2. PMP, kalau sama teman-teman mungkin PPKN dan bahasa Indonesia. 2 guru ini selalu mengajar suka diskusi kelompok. Dan mereka selalu suruh saya ketua kelompok. Mas, saya tidak bisa bicara kan? Pas di jam PPKN, guru itu bilang begini, kalau kamu tidak pimpin kelompok bicara, kamu berdiri di atas meja. Ya kalau berdiri di atas meja, kelas lain lewat kan dapat lihat kan? Dan teman-teman, beta lebih rela berdiri di atas meja daripada berdiri, bicara. Teman-teman bayangkan betapa rapuhnya hidup kita. Karena beta takut jam bicara salah dan orang menghina, mengejek. Berdiri di atas meja dan teman-teman kelas lain lewat, kenapa dia berdiri di atas? Tapi bicara tidak. Nah itu beta sebelum itu. Nah, ciri-ciri di atas itu adalah pengaruh dosa dalam diri. Itulah yang membuat konsep diri kita rusak. Kita merasa tidak berharga. Nah, 2 Petrus, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik. Dan Tuhan belum datang supaya dia pulihkan Anda dan saya. Agar waktu dia datang kita adalah anak-anak Allah, orang yang berharga. Nah yang ketiga, Tuhan menebus mereka. Jadi tadi kan dosa kan yang beta, tapi Tuhan tetap menyertai. Jadi sebelum Anda terima Kristus, Tuhan tetap menyertai Anda. Tanda Tuhan menyertai Anda ialah Anda masih bisa bernapas sampai siang ini. Kalau Tuhan lepas tangan, aledet langsung. Biar rajin olahraga lah, Tuhan bilang titik, tetap titik. Tapi dia mau supaya Anda merasakan apa yang dia rancangkan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba. Penyembahan berhala membuat bangsa Israel terbuang dari hadapan Tuhan dan hidup dalam perbudakan. Namun Tuhan datang menebus mereka serta membebaskan mereka.
Dalam ayat ini Tuhan memberi penegasan tentang dirinya yang berbeda dengan patung-patung atau berhala penyembahan Israel. Allah adalah satu-satunya, tiada yang lain. Dia adalah satu-satunya penyelamat mereka yang menebus mereka. Ketika Anda dan saya ada di dalam dosa, yang cuma bisa mengembalikan kita Tuhan. Lalu buku ini jatuh, ini buku di meja sini, lalu buku ini dia jatuh, buku ini saya bisa kembali sendiri. Setuju? Saya harus membungkuk untuk mengangkatnya. Waktu Anda dan saya dalam dosa, Anda tidak bisa kembali. Orang tua Anda juga tidak. Tapi Yesus membungkuk mengangkat Anda dan menebus Anda dan berkata, kau berharga. Ingat itu. Nah, sama seperti Israel, Anda dan saya juga tidak berharga karena dosa-dosa yang melekat selalu kita lakukan. Roma 3, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, kasta tinggi dan kasta rendah, putih dan hitam, rambut lurus dan rambut keriting, gigi rapi dan gigi masuk keluar, semua berdosa. Itu faktanya. Roma 6, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang dapat menyelamatkan Anda dan saya dari hukuman maut itu selain Kristus. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba. Anda begitu berharga sampai Yesus harus ke Kalvari untuk menyelamatkan dan menuntut Anda kembali. Karena Anda berharga, Dia rela tinggalkan surga yang mulia, datang mati di kayu salib, supaya Anda dan saya diselamatkan. Ingat, pengorbanannya tidak main-main. Kalau Anda tahu Anda berharga, maka Anda akan hidup seperti orang yang berharga. Emas itu yang ditaruh di meja-meja begini ya, dalam etalase khusus, berlian, aman. Berlian itu yang bisa dijamah oleh sembarang orang. Anda juga seharusnya kalau tahu Anda berharga, dunia tidak bisa mendekati Anda. Kenapa Anda kasih Anda diri ditipu oleh dunia terus? Yang selalu bilang Anda tidak berharga. Nah ini ilustrasinya. Lihat dulu ya. Anda bergaul dengan seorang teman Anda yang dia pengrajin. Entah keramik atau pematung. Tapi kita pakai ilustrasi sini pematung. Suatu saat dia telepon Anda. Saya mau berkunjung ke rumah Anda. Boleh? Oh boleh, silakan datang. Lalu dia pergi ke rumah Anda. Begitu dia turun di mobil mau masuk di rumah Anda, di depan rumah itu dia melihat ada satu kayu yang Anda kumpulkan di depan rumah, yang sebenarnya sedang menunggu mobil sampah lalu membuang kayu itu. Kayu itu sudah sebagian dimakan rayap, ada kotoran anjing di atasnya, dan bagi Anda kayu itu tidak berarti. Tapi begitu teman itu sampai di depan itu, dia melihat kayu itu, dia bilang, bolehkah saya minta kayu ini? Lalu teman itu bilang, ini mau dibuang, ada tunggu mobil sampah, untuk apa kayu ini? Ada di belakang kayu yang lebih baik. Oh tidak, saya mau yang ini saja. Kalian berdebat, tapi Anda mulai geleng-geleng kepala. Dan Anda bilang teman Anda kurang waras. Itu daripada buang waktu, kalau saya mau ambil saja. Lalu kalian diskusi, tiba waktunya dia pulang dan dia bawa kayu itu. Beberapa waktu kemudian, dia mau buat pameran hasil karyanya. Dan dia telepon Anda. Saya mau ada pameran. Dan saya mau Anda datang melihat pameran itu. Boleh? Anda jawab, boleh. Hari apa? Dan dia bilang jam, tanggal, di tempat. Tiba harilah Anda datang. Dan dia menyambut Anda dan dia menunjukkan hasil karyanya. Lalu tiba-tiba dia berkata, saya mau tunjukkan Anda satu. Mari. Dia bawa Anda ke satu hasil karyanya. Dan dia bilang, bagaimana penilaian Anda tentang barang ini? Wow, luar biasa, bagus sekali.
Pasti bahan-bahannya dari luar negeri. Dan teman Anda berkata, bukan. Anda mau tahu dari mana bahannya? Dari depan rumah Anda. Hah? Itu kayu yang sudah busuk? Ya. Anda dan saya tidak dihargai oleh dunia itu. Seperti Anda yang tidak menghargai kayu itu. Tapi Yesus melihat Anda dan dia mengambil Anda. Dan dia merubah Anda. Anda bukan barang rongsokan. Anda bukan kayu busuk. Dan Anda bukan sampah. Anda harus bilang ke diri Anda, saya berharga. Kalau Anda tidak menghargai diri Anda, siapa yang mau menghargai Anda? Makanya firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti, bukan kasihilah sesamamu lalu lupa. Itu orang konsep diri bermasalah. Ingat itu. Pencipta Anda menemukan Anda. Dan dia merubah Anda. Itulah yang saya alami dalam hidup saya. Dan saya yakin dia akan melakukan yang sama dengan Anda. Nah, ini ilustrasinya. Lalu ayatnya. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Tuhan merubah. Jadi ini ilustrasinya. Ini pematung. Dia mengambil kayu, itu sama dengan firman Allah. Dunia membuang dan menolak Anda. Pematung itu melihat nilai di dalam kayu yang berbeda. Melihat sesuatu di dalam kayu tadi, kemudian mengeluarkannya. Tuhan datang mengambil Anda, melihat jauh dalam Anda, melihat seorang yang sangat berharga. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Hari di mana Anda dan saya terima Kristus di dalam hidup kita, itu adalah hari di mana Tuhan mematung kita ulang. Disitulah Anda mulai berjalan dibentuk Tuhan, supaya menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Nah, ini. Ada banyak orang yang dilewati begitu saja, karena orang lain tidak melihat apa yang ada dalam diri mereka. Namun saat Tuhan melihat Anda, ia melihat hal-hal yang diabaikan oleh orang lain. Jangan pernah biarkan seorang pun membuang Anda, karena Anda bukan barang, bukan. Tuhan tidak hanya memandang Anda, tetapi dia juga melihat Anda. Dan dia bilang Anda berharga. Nah ini, ketika Tuhan memandang Adam, Tuhan melihat dunia. Ketika Tuhan memandang Abraham, Tuhan melihat bangsa-bangsa. Ketika Tuhan melihat Yakub si penipu, Tuhan melihat Tuhan kita datang dari penipu. Kalau lihat silsilah Tuhan Yesus ada perempuan pelacur, Tuhan kita datang dari situ. Sebobrok apa latar belakang keluarga Anda, tidak peduli waktu Anda datang kepada Tuhan. Nah, ketika di dalam diri Musa si pembunuh, Tuhan melihat seorang pembebas. Di dalam diri Gideon si pengecut, Tuhan melihat pahlawan yang gagah perkasa. Bertolak belakang ini kan? Di dalam diri Petrus seorang yang rapuh, Tuhan melihat suatu fondasi di mana jemaatnya akan berdiri. Di dalam diri manusia berdosa, Tuhan melihat seorang yang Waktu saya melihat Anda duduk siang ini, saya melihat banyak orang akan datang kepada Tuhan. Tuhan akan memakai kalian menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan itu yang saya alami. Di dalam diri Anda yang hadir siang ini, Tuhan melihat suatu potensi untuk menjadi garam dan terang dunia. Nah, saya suka bagi kesaksian saya supaya Anda lihat sesinya lengkap toh. Kalau separuh-separuh saya nggak. Hari di mana saya terima Kristus karena saya datang dari latar belakang kurang kasih sayang, tidak punya orang tua yang lengkap. Saya bergumul untuk tentang orang tua, lalu April 86 saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebelum itu saya tidak terlalu baca Alkitab, tidak terlalu hobi. Jadi saya tidak tahu isi Alkitab itu, susunan Alkitab juga tidak tahu. Cuma untung tahu kejadian di awal. Kalau bilang kejadian di tengah lah dunia kiamat. Lalu waktu hari di mana saya berdoa terima Kristus, saya berdoa begini teman-teman.
Tuhan, Engkau tahu saya tidak biasa membaca firman Tuhan. Tapi siang ini saya ingin mendengar Engkau bicara bagi saya dari firman ini. Saya tidak tahu memulainya bagaimana, tapi bicaralah Tuhan. Jadi saya buka Alkitab saja teman-teman, asal buka saja. Dan saya buka dapat di Yohanes 14. Saya membaca pasal 14 itu sampai di ayat 18 ini. Tersentaklah saya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada. Teman-teman tahu jam itu doa saya bagaimana? Tuhan, saya tidak tahu siapa bapak kandung saya. Dan kalau saya tahu saya tidak peduli dengan dia, jam ini Engkau Bapakku dan saya. Itu hal pertama yang saya alami dalam hidup saya. Tuhan adalah Bapa saya, dia tidak akan meninggalkan saya sebagai yatim piatu. Lalu saya mulai diubahkan oleh Kristus hari demi hari. Barang siapa ada dalam Kristus, jikalau kamu dalam Kristus, kamu adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Lalu setelah saya baca Alkitab itu, saya keluar kepada papa dan mama. Opa dan oma tadi. Yang sangat saya marah karena begitu disiplin saya. Saya berlutut di kaki mereka dan saya bilang, Pak, Ma, terima kasih. Terima kasih sudah begitu mendisiplin saya, sehingga saya terbebas dari pergaulan bebas anak muda. Terima kasih sudah begitu menjaga saya, sehingga saya tidak pernah terlibat dengan rokok dan minuman keras. Terima kasih sudah menjaga saya, sehingga saya tidak pernah membawa diri saya ke pesta-pesta Valentine Day dan segalanya. Dan terima kasih sudah menjaga saya. Sampai hari saya datang di dalam Kristus, saya belum pernah pacaran. Perubahan yang pertama, orang tua yang tadinya saya marah, saya berlutut dan minta terima kasih. Dan mereka memeluk saya. Papa saya bilang begini, Tuhan akan memakai engkau menjadi alatnya yang besar. Lalu yang kedua, setelah saya minta terima kasih ke mereka, saya ingat orang tua kandung saya. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya sangat membenci dia. Dan saya ingin membunuh dia. Tapi karena hari ini engkau mati bagi saya. Dan engkau ada di dalam diri saya. Tolong saya. Supaya saya ketemu dengan Bapak kandung saya. Jangan izinkan dia binasa di dalam neraka sebelum saya membagi Injil kepada dia. Itu perubahan yang saya alami dalam hidup. Membenci dirubah menjadi mengasihi. Saya mulai membaca Alkitab secara teratur dan mulai bergabung di dalam persekutuan dengan teman-teman. Dan saya mulai perjalanan hidup saya dengan Tuhan sampai hari ini. Saya masuk Universitas Patimura. Saya karena suka matematika, cita-cita saya guru matematika. Lalu saya pilihan pertama FKIP matematika. Yang kedua pertanian jurusan kehutanan. Tapi saya tembus di perikanan. Itu bukti Tuhan mengasihi saya. Kalau waktu itu saya diterima di FKIP, siang ini Anda tidak ketemu saya. Karena waktu saya masuk kampus, pelayanan kampus seperti ini kuat di perikanan. Tidak ada di FKIP. Jadi kalau saya diterima di FKIP, wah kacau. Anda yang mungkin bilang merasa salah jurusan, Anda mungkin salah, Tuhan tidak pernah salah. Masa lalu Anda mungkin merasa gagal, Anda rasa gagal, tidak pernah bagi Tuhan. Tidak ada yang gagal kalau Anda di dalam Tuhan. Oke, saya bagi contoh ini supaya Anda lihat bahwa kalau Anda rubah, Tuhan saya rubah, apalagi Anda. Bukan Tuhan saya rubah, Tuhan rubah saya. Dia juga akan merubah Anda. Nah, lalu yang terakhir, ini yang paling penting. Tuhan mengasihi mereka. Kalau Anda tahu ini, Anda saya akan mengemis pacaran dengan orang-orang yang tidak jelas. Kalau Anda tahu Bapak Anda sangat mengasihi Anda tidak pernah mengemis kasih dari dunia yang tukang tipu-tipu ini. Tidak pernah. Nah, Tuhan mengasihi mereka. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Bukan cuma berharga, tapi mulia. Dan aku ini wow. Laki-laki suka datang tanya Anda dan bilang, saya mencintai Anda. Wah, belum tentu itu di bibir, hati belum tahu. Tapi waktu Tuhan bilang, aku mengasihi kamu.
itu sungguh-sungguh dia mengasihi. Dan buktinya dia sudah mati di salib kan? Nah, akhirnya motivasi dan dasar dari semua itu adalah kasih. Motivasi dari dasar Tuhan menciptakan manusia itu kasih juga. Motivasi dan dasar dari Tuhan menyertai manusia kasihnya juga. Dan motivasi dari dasar Tuhan menebus mereka juga kasihnya. Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang, Yesus mati untuk dunia semua, tapi siapa yang merespon kematiannya, itu yang akan memperoleh hidup yang kekal. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalau Anda pacaran dengan cowok atau cewek yang suka minta-minta, dan Anda paksa Anda beli tikas tinggal dia, itu bukan kasih, itu pemeras itu. Pacaran alat orang buat anak saja. Kalau ada siang ini di sini bertobat ya, itu bukan orang yang berharga itu. Nah, kalau Anda bicara kasih, semua ingat Yohanes kan? Yohanes ini orang yang banyak bicara, menyangka Tuhan Yesus 3 kali. Beta tuh pingin ada di surga cari nomor 1 Yohanes tuh. Tanya dia, bos gimana perasaan waktu tipu Yesus itu? Nah, Petrus menjawabnya. Ini waktu Yesus bicara dengan murid-murid, biarpun mereka semua bergoncang imannya karena engkau aku sekali-kali tidak. Dia menyatakan dia tidak menyangkal Yesus. Tapi dalam ayat 76, Yesus bilang 75, sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kami pernah saat teduh dengan anak-anak kami, si bungsu yang masih kecil, dia bilang, Pak, Petrus salah. Maksudnya, sebenarnya sebelum Petrus menyangkal Yesus, dia usir ayam dulu. Waktu dia menyangkal Yesus, kan ayam yang berkokok, Pak. Luar biasa. Karena kami yang bungsu, dia guyon-guyon. Yohanes 21. Yesus datang kepada Simon. Kalau teman-teman baca Yohanes 21 ini, Simon karena malu atau rasa bersalah, dia pergi ke murid-murid, pimpin murid-murid itu. Kembali jadi nelayan. Dia susah mau ingat lagi, Yesus bilang, engkau adalah batu karang, dia lupa. Tapi Yesus datang untuk dia. Mereka belum dapat ikan di sana, Yesus bakar ikan di sini. Yesus perhatikan mereka. Itu. Lalu Yesus bertanya 3 kali kepada dia, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kenapa Yesus tanya dia 3 kali? Tahu toh? Kamu tahu? Ada yang belum tahu? Kalau dalam bahasa Yunani, ada 4 kata kasih dalam bahasa Yunani. Phileo, agape, storge, eros. Nah, waktu Yesus tanya kepada Petrus yang pertama, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Apakah engkau mengasihi aku dengan kasih Allah? Simon jawab, ya Tuhan, aku phileo engkau. Ya Tuhan, saya tidak bisa mengasihi engkau dengan kasih Allah, tapi dengan kasih manusia, oke. Simon, Yesus tanya yang kedua, Simon anak Yohanes, apakah engkau agape aku? Simon tetap jawab, ya Tuhan, aku phileo engkau. Karena Simon tidak pernah bisa agape, Yesus berkata, oke Simon, kalau engkau tidak bisa agape, Simon anak Yohanes, apakah engkau phileo aku? Maka menangislah Simon. Tidak cukup Yesus mati di kayu salib, tapi dia juga harus menurunkan dirinya dari agape jadi phileo. Lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku phileo engkau. Itu yang membuat Simon menangis 3 kali. Apa kata Yesus? Mengapa Yesus melakukan itu? Karena kasihnya. Apa kata Yesus? Gembalakanlah domba. Yesus tidak bilang, Petrus menyangkal 3 kali lalu mau ada di sini lah ya. Tidak. Dia mengasihi. Gembalakanlah domba-dombaku. Saya tidak tahu berapa kali Anda telah jatuh dan Anda gagal berjalan di dalam Tuhan. Siang ini bangkitlah. Dia memanggil Anda. Datanglah karena Anda berharga. Nah ini hidup saya. Kasihnya kepada saya ketika saya menerimanya dalam hidup. Lalu kasihnya kemudian dinyatakan ketika Tuhan memberi visi bagi saya dari Kejadian 13. Dan kasihnya juga ketika Tuhan memakai dan bekerja melalui hidup saya
Mulai dari kampus Unpati, lalu kota Ambon, Provinsi Maluku, lalu Maluku Utara, Papua, Maluku. 10 tahun terakhir ini Tuhan memakai saya dengan dua teman lain menjadi berkat di seluruh Indonesia dan bangsa-bangsa. Anak haram. Waktu Tuhan bilang berharga. Jadi, waktu Tuhan bilang Anda berharga, karena dia melihat Anda lah terang. Oke. Saya ada sampai saat ini hanya bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Nah, ini ini foto dengan tim di International Forum di Manila. Ini di Kuala Lumpur, dan ini waktu saya bicara dengan tim direktur nasional di Kamboja. Saya pertama kali ke luar negeri tahun 97. Teman-teman di mana itu? Saya pergi ke Korea Selatan. Dan waktu saya dari tim Indonesia, kami 8 orang, saya yang bahasa Inggris paling parah. Tapi kemudian saya diminta untuk berbagi topik tentang komitmen to the Great Commission. Komitmen untuk kemana tadi? Di Seoul University. Seoul University itu di Indonesia kayak Universitas Indonesia, ITB, kampus-kampus top. Begitu beta ada berdiri di mimbar itu, teman-teman, beta menangis. Apa yang beta ingat? Doa Daud, siapa saya Tuhan? Sampai Engkau membuat saya berdiri di sini. Yesus berkata, Engkau berharga. Itu jawab Tuhan. Nah, ini dibilang, yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar. Yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan melaksanakannya. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah. Apa yang tidak terpandang, yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah. Dunia mungkin membuang Anda. Keluarga Anda juga bilang, bapak Anda bilang, sini saya bisa sama si pungkakai. Saya sama si puade. Tuhan menunggu Anda. Karena dia mau membuat Anda lebih daripada yang orang tua Anda lihat di dalam diri Anda. Berkat karena Anda berharga. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu. Dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawanya. Ini berkat. Kenapa Tuhan bilang begini? Oleh karena engkau berharga, maka aku memberi jabatan bagimu. Maka aku memberi mobil bagimu. Jabatan mobil itu kan hasil ciptaan. Bagaimana Anda mau mengukur Anda dengan hasil ciptaan? Oh, tidak bisa. Tuhan tidak bilang, aku akan memberi engkau ini dan itu. Tapi dia bilang, aku memberi manusia dan bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa ini orang-orang. Nah, ini ayatnya, teman-teman. Sebab siapa pengharapan kami atau sukacita kami, mahkota kemegahan kami di hadapan Allah pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami. Yang membuat Paulus bisa berdiri di hadapan Tuhan, bukan karena dia rasul, bukan karena dia tulis sebagian perjanjian baru, tapi karena orang-orang yang dia bawa kepada Tuhan. Itulah yang menjadi mahkota dia. Dan karena Anda berharga, Tuhan memberikan kepada Anda orang-orang yang akan jadi mahkota Anda di dalam surga. Supaya Anda berharga. Lalu kemudian bangsa-bangsa. Ini kejadian 1 tadi kan, beranak cucu bertambah banyak. Yesaya 49. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba kau, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang Israel. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Anda mungkin datang ke kampus dengan cita-cita jadi sarjana, bekerja menyenangkan orang tua dan bla bla bla. Itu baik, tapi Tuhan bilang terlalu sedikit. Lalu yang besar itu apa Tuhan? Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Anda sudah mendengar siang ini. Si anak haram ini menceritakan bagaimana Tuhan membawa dia jadi bangsa-bangsa. Besok saya akan mendengar Tuhan pakai kalian. Pergi ke seluruh dunia. Itu firman Allah. Amin. Serahkan hidup Anda kepada Tuhan. Dan yakinlah bahwa Anda berharga. Nah ini. Mengapa Tuhan tidak kasih jabatan? Karena Anda berharga dan kekal, maka Tuhan memberikan yang kekal sebagai ganti. Tuhan tidak kasih jabatan. Jabatan itu sementara. Tuhan tidak kasih kekayaan. Ketika Anda mati semuanya tinggal. Tapi orang-orang itu kekal. Anda tidak bisa membandingkan diri Anda dengan hal-hal yang sementara.
karena itu tidak berharga. Orang yang hidupnya mengejar hal-hal yang tidak kekal adalah orang yang merasa dirinya tidak berharga. Kalau nanti Anda lulus, Anda mengejar mobil, ya itu baik semua. Tapi kalau Anda hidup mengejar itu, Anda tidak berharga. Dan Anda akan lelah. Kaget-kaget lah kita dengar, tonton bilang, Pak Putih bisa temani beta pergi di penjara, barang dia korupsi. Karena itu, orang yang koruptor itu karena merasa tidak puas, tidak berharga. Tapi kalau dia puas, ya dia berharga. Anda berharga karena Tuhan mengatakan Anda berharga, bukan diri Anda dan juga bukan orang lain. Anda harus ingat apa yang dikatakan dunia tentang diri Anda, bukan itu yang dikatakan Allah. Jadi kalau nanti keluar dari rally lah orang bilang, oh saya begitu kurang bagus, saya terima kasih, saya perlu salon. Sudah begitu saja, kecuali dia bilang, oh saya yang sikat gigi, oh ya harus pulang sikat gigi kan. Yang sikat gigi yang bagus. Anda berharga karena karya Tuhan dalam hidup Anda, bukan hasil usaha atau kerja keras Anda. Tuhanlah yang menciptakan, menyertai, menebus, mengasihi Anda. Karena itu dia lebih tahu siapa Anda dan bukan dunia. Anda berharga karena apa yang Anda di dalam diri Anda, bukan karena apa yang Anda miliki. Tuhan melihat apa yang di dalam hati Anda, bukan apa yang di depan mata. Tuhan tidak melihat apa yang Anda miliki, apa yang Anda pegang. Tidak. Ini cerita Charles Lewis. Bapak dan mamanya, Raja Louis XVI dibunuh. Teman-teman mungkin sudah pernah dengar juga saya ceritain. Lalu ketika mereka dibunuh oleh pemberontak, Louis XVII dibawa ke kampung pemberontak ini. Di situ pasti Sodom dan Gomora. Mabuk, pesta pora, seks bebas, narkoba ada semua di situ. Si kepala pemberontak ini berkata kepada Louis, sekarang kamu tidak di istana, jadi tidak berlaku hukum istana. Ini ada wanita, silakan Anda lakukan. Itu ada minuman, ada segala macam kesenangan dunia ini, lakukan. Tidak ada yang melarang kamu. Dan kepala pemberontak itu pergi. Beberapa bulan kemudian dia balik, Louis tidak melakukan itu. Dia tanya anak-anak buahnya, mengapa Louis tidak menikmati wanita-wanita itu? Tidak menikmati minuman keras ini? Kami tidak tahu. Dia panggil Louis, lalu dia diskusi dengan Louis. Kira-kira ini hasil diskusinya. Jawab Louis, saya tidak dapat melakukan apa yang kamu minta, karena saya dilahirkan untuk menjadi seorang. Louis tahu bahwa seorang putra mahkota tidak bisa melacurkan dirinya dan melakukan seks bebas secara sembarangan. Itu mempermalukan martabatnya. Jadi karena dia tahu dia ahli waris kerajaan Prancis, maka semua yang ditawarkan pemimpin pemberontak ini tidak dia lakukan. Nah, Pangeran Louis mengetahui identitas dan tujuan hidupnya yang sebenarnya secara pasti. Dia tahu siapa dirinya dan untuk apa dia ada. Karena itu dia menolak segala sesuatu. Pengetahuan akan identitas dan tujuan hidupnya telah memampukannya bertahan dalam segala cobaan dan tekanan. Kalau Anda tahu Anda berharga, dunia menawarkan Anda pun akan bilang tidak. Banyak orang mengejar jabatan jadi anggota dewan. Dan teman-teman tahu, saya sudah 9 kali ditawar jadi anggota dewan. Tapi saya bilang, no, itu bukan panggilan saya. Dan saya tidak tertarik dengan itu semua. Saya cukup mengalami kasih Tuhan sangat dalam hidup saya. Dan saya tidak perlu mengejar kasih dunia yang penuh dengan tipu-tipu dan ujungnya racun itu. Tidak perlu. Nah, sebagai penutup teman-teman. Apakah selama ini Anda gagal menilai diri Anda? Datanglah pada Tuhan. Ia akan menyebut Anda berharga. Dan tetap menyebut Anda berharga. Sampai Anda menyadari Anda berharga. Apakah Anda selama ini menjadi kambing hitam dalam keluarga Anda? Dan dianggap sebagai pembawa sial? Ada anak kan yang dibilang, menyesal pas lahir anak ini. Ada anak-anak yang orang tua sampaikan itu. Orang tua Anda menyesal, Tuhan tidak pernah menyesal. Karena waktu dia putuskan Anda di dunia, dia punya rencana. Apakah keluarga Anda mengatakan kepada Anda bahwa Anda bukan orang yang berarti, tetapi Anda orang yang tidak berguna? Apakah Anda telah tolak, disingkirkan, dan begitu sering dikatakan, bahkan disumpah bahwa Anda tidak akan berhasil?
Siapa sih ini yang orang sumpah Anda? Ada Panus, ini karena yang baik jadi saya bilang namanya. Panus Utuwali, hari ini sudah tiba di Ambon. Tetangganya bilang begini, kamu tidak akan jadi apa-apa seumur hidup. Lalu Panus waktu itu bilang, beta bilang, itu berarti dia akan mengakhiri hidupmu secepat mungkin sebelum Anda berhasil. Dengan dia bilang itu berarti dia tidak akan melihat keberhasilan yang Tuhan kerjakan dalam hidup Anda. Dan dia mati sebelum Om Nus sarjana. Akhirnya semua keberhasilan Om Nus yang Tuhan kerjakan dia memang lihat. Mungkin orang sesumpah Anda. Tapi sumpah yang tidak berdasar tidak akan kena kepada keturunan orang benar. Tidak akan kena kepada Anda dan saya. Karena Tuhan bilang kita berharga. Apakah Anda merasa seperti selalu menjadi pokok persoalan dan permasalahan dalam rumah Anda? Mungkin Anda adalah orang yang sedang ditunggu Tuhan. Karena Tuhan melihat hal-hal jauh dalam diri Anda yang tidak dilihat orang. Mereka memandang Anda dan tidak melihat Anda sebagai orang yang berarti. Namun Tuhan memandang Anda dan melihat Anda seorang yang berharga. Anda bisa menghabiskan seluruh hidup Anda berkompetisi dengan orang lain dan membuktikan bahwa Anda adalah orang yang berarti. Tetapi Anda akan tetap gagal dan tidak merasa berarti. Siang ini, hari ini, bebaskan diri Anda semua. Anda tidak perlu hidup seperti orang yang pikul keledai tadi. Cerita keledai itu ingat ya? Jadi kalau orang mulai menilai Anda dan Anda ragu-ragu bilang ke diri Anda, jangan-jangan nanti kita pikul keledai. Anda tidak perlu mencoba untuk menjadi orang yang berarti. Sebab Anda sudah Anda berharga. Tidak perlu ada pengakuan orang bahwa Anda baik. Tuhan bilang Anda baik. Jangan cari pengakuan dari orang. Kunci untuk Anda menjadi berharga adalah datang kepada Tuhan. Dan undanglah dia masuk dalam hidup Anda, agar dia membuat Anda berharga. Itu yang sudah saya alami. Dan saya berharap Anda juga mengalami itu. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau Allah yang menciptakan kami. Engkau menyertai kami. Bahkan ketika kami masih hidup di dalam dosa. Engkau terus menyertai kami. Rancangan-rancangan-Mu Engkau patri di dalam hidup kami. Dan menuntun kami. Sampai akhirnya kami ada di kampus di mana Engkau menaruh kami. Dan dari kampus itulah Engkau menyatakan kasih-Mu kepada kami. Sehingga kami bisa datang kepada Engkau. Membuka hidup kami. Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dari sanalah kami diubah Engkau. Untuk menjadi seperti yang Engkau rancang sebelum meletakkan dasar dunia ini. Terima kasih karena Engkau sudah berfirman jauh sebelum kami ada. Bahwa kami itu berharga, mulia, dan dikasihi oleh Engkau. Terima kasih untuk latar belakang keluarga kami. Terima kasih untuk kondisi ekonomi kami. Terima kasih untuk kegagalan-kegagalan kami. Semua itu Tuhan tetap menyertai kami. Karena kami berharga di mata Engkau. Sampai hari di mana Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami. Dan kami mengalami itu dalam hidup kami. Segala puji dan hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Karena bukan saja kami berharga. Dan karena kami berharga, Engkau akan memberikan orang-orang, memberikan bangsa-bangsa kepada kami. Sebagai bukti keberhargaan kami di hadapan Engkau. Itulah yang akan menjadi mahkota kami di hadapan Engkau. Tolong kami Tuhan, supaya kami tidak menjadi seperti ayah dan anak yang memikul keledai itu. Karena ocehan-ocehan dunia ini. Ingatkan kami bahwa kami berharga. Agar kami menjaga hidup kami. Supaya tidak jatuh oleh tipu daya dunia dengan segala dosanya. Yang mengelabui dan memperdayakan kami. Ingatkan kami bahwa kami adalah putra-putri kerajaan Allah. Seperti Pangeran Louis. Di dalam kerajaan kami tidak ada pesta pora, persinahan, dan lain-lain. Supaya kami sungguh-sungguh menghargai keberhargaan kami. Agar dunia melihat kami berharga. Dan mereka datang kepada Engkau. Di dalam Yesus Kristus kami menyerahkan semua teman-teman ini. Pakai masa muda mereka supaya mereka merasa mereka berharga. Agar Engkau menjadikan mereka terang bagi bangsa-bangsa. Berkati orang tua mereka yang sudah dengan kerelaan membawa anak-anak ini di kampus.
sampai mereka ketemu Engkau. Terpujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman saya kembalikan Marlet.